Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Cantika Anwar dari kelompok 3, ingin menjelaskan materi tentang tabel distribusi. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi. Tabel distribusi frekuensi adalah salah satu bentuk penyajian data. Tabel distribusi frekuensi dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami. Cara penyajian tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang pertama, urutkan data dari nilai terkecil hingga ke terbesar. Yang kedua, buat kategori angka yang sama dalam satu kolom. Lalu, hitung jumlah angka yang sama dalam bentuk turus tabel. Yang ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil dari langkah kedua tadi pada turus tabel beserta frekuensinya. Data tabel distribusi frekuensi data kelompok menentukan jangkauan atau rang atau rentang. Tetapan data terbesar dan data terkecil, maka kita akan mendapatkan jangkauan, rang atau rentang. Data terbesar, data terkecil, jangkauan, rang atau rentang. B. Menentukan banyaknya kelas. Bagilah jangkauan ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran sama. Biasanya banyak interval kelas yang digunakan antara 5 dan 20, sebaliknya tidak sama dengan data observasi. Dalam menentukan banyaknya kelas menggunakan rumus Suges K sama dengan 1 min 3,3 log N. Tabel distribusi frekuensi data kelompok menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas rumusnya P sama dengan jangkauan bagi banyak kelas. D. Menentukan interval kelas. Dalam menentukan interval kelas ini agar bisa mengetahui nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Tabel distribusi frekuensi relatif menyatakan dalam bentuk persentase. Yang pertama, buat tabel distribusi data berkelompok. Yang kedua, hitung persentase frekuensi masing-masing kelas atau frekuensi relatifnya dengan menggunakan rumus FRI sama dengan FI per sigma FI dikali 100%. Yang ketiga, buatlah tabel distribusi frekuensi relatif. Cara penyajian tabel distribusi frekuensi kumulatif. 1. Buat tabel distribusi frekuensi data kelompok. 2. Tentukan batas bawah atau BB terletak di sebelah kiri kelas interval dan batas atas atau BA terletak di sebelah kanan kelas interval. 3. Tentukan tepi bawah dengan menggunakan rumus BB min 0,5. 4. Tentukan tepi atas dengan menggunakan rumus BA plus 0,5. 5. Tentukan titik atau nilai tengah dengan menggunakan rumus X sama dengan BB plus BA per 2. Tabel distribusi frekuensi relatif. Yang keenam, menentukan frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari atau sama dengan nilai tepi kelas atas. Menentukan frekuensi kumulatif lebih dari atau FK lebih dari atau sama dengan nilai tepi kelas bawah. Yang kedelapan, lalu susunlah semua data pada tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Gabungan dari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi frekuensi relatif dengan rumus FRI sama dengan FI per sigma FI dikali 100%. FI merupakan frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari sama dengan. Selanjutnya ada contoh soal. Seperti kita lihat di slide, di situ tertulis nilai ujian matematika 45 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman, di situ perintahnya buatlah tabel distribusi data tunggal dari data tersebut. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita urutkan dari data tersebut tuh dari angka yang terkecil sampai ke angka yang terbesar. Setelah selesai, kita buat tabel distribusi tersebut dengan bantuan turus tabel. Seperti kita pada contoh. Nah, dimana pada pembuatan tabel distribusi ini kita memakai frekuensi sama turus.
Nah, gimana cara nentuin frekuensinya? Bisa kita lihat pada tabel. Di situ kan ada nilai 60 tuh. Nah, jadi frekuensi itu adalah jumlah dari data atau nilai tersebut. Bisa kita lihat di situ kan ada angka 60. Kita hitung angka 60 itu nilai berapa? 1, 2, 3. Nah, otomatis frekuensinya itu yaitu 3 dari nilai 60 tersebut, dan terusnya juga 3 sampai seterusnya sampai ke angka yang ke 100. Nah, setelah selesai kita olah seperti itu, baru kita buat hasil akhirnya dari tabel itu, dimana hasilnya ini hanya memuat nilai dan frekuensi. Tulisnya nggak usah dipakai. Karena apa? Karena tulis itu hanya digunakan untuk mempermudah dalam menghitung frekuensinya saja. Jadi yang digunakan untuk hasil akhir pada hasil akhir pada tabel distribusi data tunggal ini hanya memuat nilai dan frekuensi. Nah, nilai dan frekuensinya seperti itu. Seperti pada contoh. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, disajikan data berikut. Bisa teman-teman lihat datanya. Di situ ada 4 perintah. Yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Yang kedua, buatlah tabel distribusi frekuensi relatifnya. Yang ketiga, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Dan yang keempat, buatlah tabel distribusi frekuensi relatif kumulatifnya. Nah, caranya yang pertama, distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan terlebih dahulu. Bagaimana menentukan jangkauannya? Menentukan jangkauan itu adalah dari tabel tersebut kita cari data terbesar, lalu kita kurang dengan data terkecilnya. Bisa kita lihat data terbesar di situ berapa teman-teman? Apakah 95? Ternyata ada lagi yang lebih besar tuh. Yang lebih besar kan 96. Jadi data terbesar tuh 496, dan data terkecilnya tuh kita lihat ternyata 50. Jadi 96 dikurang 50 sama dengan 46. Nah, lalu langkah kedua, kita menentukan banyak kelasnya. Menentukan banyak kelas itu menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah log 3,3N, dimana N itu adalah banyaknya data. Bisa kita lihat pada tabel tersebut, untuk garis horizontalnya kita lihat tuh ada berjumlah 4 kan. Dan untuk garis vertikalnya itu ada 10. Jadi 10 kali 4, 40. Jadi banyaknya data pada tabel itu berjumlah 40, teman-teman. Jadi masukkan ke rumus 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, log 40 berapa? Log 40 kan 1,60. Nah, dalam matematika itu dimana untuk penjumlahan itu kan yang didahulukan yaitu perkalian terlebih dulu, teman-teman, baru penambahan atau pengurangan gitu. Jadi kita dulukan dulu 3,3 dikali 1,60 yaitu 5,28. Nah, 5,28 ditambah 1 menjadi 6,28. 6,28 itu bisa kita bulatkan menjadi 6. Lalu kita menentukan panjang kelas. Nah, menentukan panjang kelas ini ada rumusnya juga. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, kan kita tadi sudah mendapatkan nilai jangkauan dan kita sudah mendapatkan banyak kelasnya. Jadi tinggal kita bagi aja jangkauan dibagi banyak kelas, dimana jangkauan 46, banyak kelas 6. Jadi 46 dibagi 6 yaitu 7,6. 7,6 kita bulatkan menjadi 8. Lanjut interval kelas kedua. Interval kelas 2 ini sambungan dari interval kelas pertama. Jadi kan kita sudah mendapatkan tadi batas atasnya yaitu 57. Jadi langsung masukkan ke rumus batas bawah sama dengan batas atas ditambah 1 sama dengan 5. Tadi kan sudah didapatkan tadi batas atasnya 57. Jadi 57 ditambah 1 sama dengan 58. Nah, setelah selesai kita masukkan ke rumus batas atas sama dengan batas bawah ditambah P kurang 1. Rumusnya sama kayak di atas tadi. Nah, langsung batas bawahnya kita sudah dapat tadi 58
ditambah P nya tadi 8 sama dikurang 1, 8 kurang 1 sama dengan 7, 58 tambah 7 sama dengan 65. Jadi untuk interval kelas kedua 58 sampai 65, sampai seterusnya sampai interval kelas ke-6. Lanjut. Setelah selesai kita cari tadi, baru kita masukkan ke dalam tabel atau kita buat ke dalam tabel. Tabelnya itu seperti yang tadi, yaitu memuat data, turus, dan frekuensi. Nah, setelah selesai kita buat hasil akhir datanya. Dimana tadi kan tidak memakai turus, tapi yang berbeda di sini dia memakai sigma frekuensi. Dimana sigma frekuensi itu adalah jumlah dari semua frekuensi, dimana di situ jumlah dari semua frekuensi yaitu 40. Selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi frekuensi relatif ini cara menentukannya itu dengan menggunakan rumusnya frekuensi sama dengan frekuensi dibagi sigma frekuensi dikali 100%. Nah, dimana kita lihat frekuensinya itu kan sudah di data itu kan di tabel itu sudah ada frekuensinya, yaitu frekuensi pertama yaitu 2. Langsung saja 2 dibagi sigma frekuensi, kan tadi sudah saya jelaskan di next sebelumnya, yaitu 40. Jadi 2 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 5%. Terus yang kedua kita lihat frekuensinya 6. Tadi sigma frekuensi 40, 6 dibagi 40 kali 100% yaitu 15%, sampai seterusnya sampai ke yang interval sampai ke yang frekuensi terakhir. Nah, setelah selesai kita buat ke dalam hasil akhir data tabel, dimana dia memuat data, frekuensi, sama frekuensi relatifnya. Nah, selanjutnya kita menentukan distribusi frekuensi kumulatif. Cara menentukannya, langkah pertama kita tentukan dulu BB dan BA nya, dimana untuk BB di situ kan BB-nya 50, 58, 66, 74 itu batas bawahnya. Untuk batas atas yang di sebelahnya yaitu 57, 65, 73, 81 itu batas atas. Nah, setelah selesai baru kita tentukan tepi bawahnya dengan rumus batas bawah dikurang 0,5. Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa batas atasnya tuh 50 untuk yang pertama. Jadi 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Terus yang selanjutnya 58 dikurang 0,5 sama dengan 57,5. Seterusnya sampai ke yang terakhir. Nah, lanjut kita tentukan tepi atas. Tepi atas itu menggunakan rumus batas atas ditambah 0,5. Tadi kan sudah saya katakan untuk batas atasnya itu yang 57, 65, 73. Nah, itu jadi langsung saja 57 ditambah 0,5 sama dengan 57,5. Terus selanjutnya 65 tambah 0,5 sama dengan 65,5 sampai seterusnya sampai ke yang terakhir. Selanjutnya itu menentukan titik atau nilai tengahnya. Dimana untuk menentukannya titik atau nilai tengahnya itu menggunakan rumus BB ditambah BA dibagi 2, BB batas bawah dan BA batas atas. Langsung saja, kita kan sudah dapat tadi BB sama BA nya, dimana BB nya 50, BA nya 57. Jadi B50 tambah 57 dibagi 2 sama dengan 53,5. Lanjut yang selanjutnya yang BB nya 58, BA nya 65, yaitu jadi 58 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 62. Seterusnya sampai data yang terakhir. Setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatif kurang darinya menggunakan tepi atas. Nah, caranya kita kan sudah dapat tadi tepi atasnya, kita sudah hitung, kita sudah cari juga tepi atas yang pertama kan 57,5. Nah, kita lihat di situ frekuensi yang pertama kan 2. Jadi 2 itu ditambah dengan frekuensi selanjutnya, dimana frekuensi selanjutnya kan 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi untuk yang tepi atas yang kedua yaitu yang 65,5 itu 8. Dapat 8 dari mana? 6 ditambah 2. Lanjut lagi
sudah dapatkan tadi 8, ditambah lagi frekuensi yang selanjutnya, frekuensi selanjutnya 7, 8 ditambah 7, 15. Jadi untuk tepi atas 73,5 itu frekuensi kurang darinya 15. Seperti itu teman-teman menentukannya. Lanjut, kita menentukan frekuensi kumulatif lebih darinya. Tadi kan kurang dari, jadi ini lebih dari. Menggunakan tepi bawah, kan kita tadi sudah mencari juga tepi bawahnya nih di yang sebelumnya, dimana tepi bawahnya kan yang pertama 49,5. Nah kita lihat tuh sigma frekuensinya berapa sih. Nah sigma frekuensinya ternyata 40 teman-teman. Jadi caranya jadi tepi bawah untuk yang frekuensi lebih dari untuk yang tepi bawah 49,5 yaitu 40. Nah kita lanjut untuk tepi bawah 57,5. Berapa sih frekuensi lebih darinya? Nah caranya itu hampir sama seperti tadi, cuma bedanya ini dikurang. Nah jadi kan tadi yang frekuensi lebih darinya tadi yang tepi bawah yang 49,5 40. Nah itu kita kurang dengan frekuensi yang pertama. Nah, dimana frekuensi pertama kan 2, jadi 40 dikurang 2 yaitu 38. Jadi untuk tepi bawah 57,5 itu frekuensi lebih darinya 38. Lanjut nih, kita coba lagi yang tepi bawah 65,5. Nah, frekuensi lebih darinya tadi kan sudah kita dapat 38. Nah kita lanjut ke yang frekuensi kedua yaitu 6. 38 dikurang 6 sama dengan 32. Jadi frekuensi lebih darinya 32. Seperti itu teman-teman cara menentukannya. Setelah selesai semua kita cari ini, baru kita buat ke dalam hasil akhir data tabelnya. Nah untuk hasil akhir data tabelnya seperti pada gambar itu teman-teman, bisa dilihat. Lanjut, distribusi frekuensi relatif kumulatif. Gimana caranya menentuinnya? Itu menggunakan rumus seperti yang saya jelaskan yang di materi yang slide sebelumnya. Rumusnya frekuensi sama dengan frekuensi dibagi sigma frekuensi dikali 100%. Nah, dimana yang dipakai di sini bukan frekuensi yang tadi yang di materi slide sebelumnya tadi, tapi yang kita pakai yaitu frekuensi kurang dari. Kan kita sudah cari tadi frekuensi kurang dari. Nah, langsung aja masukin ke rumus. Frekuensi kurang dari yang pertama kan 2 dibagi 40. 40 sigma frekuensi dikali 100%, itu menjadi 5%. Lanjut yang kedua, frekuensi kurang dari yang kita cari kan tadi sudah dapat yaitu 8 dibagi 40 kali 100% sama dengan 20%. Lanjut tuh sampai ke yang terakhir. Setelah selesai semua baru kita buat ke dalam hasil akhir data tabel. Sekian dari saya mewakili teman-teman saya. Jika ada perkataan yang kurang mengenakan atau tidak enak didengar, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.